Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mustaniroh SE/SY/ME selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang Khawarij. Dan di sini saya berharap semoga teman-teman sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi tidak menutup semangat dari teman-teman untuk mengikuti perkuliahan secara online ataupun virtual. Selanjutnya dari kelompok kami di sini akan mempresentasikan terkait kerangka pikir kalam klasik dan pokok-pokok pemikiran teologis Khawarij. Tapi sebelum kami masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan dari rekan-rekan kelompok 1. Yang pertama di sini ada Aditya Oktaviandi dengan NIM 214110202024. Yang kedua ada Ariska Arofah dengan NIM 214110202025. Yang ketiga di sini ada Fadilah Imfandani dengan NIM 214110202026. Dan yang keempat di sini ada Ratna Nurlaila dengan NIM 214110202027. Adapun topik pembahasan yang akan saya dan rekan-rekan saya sampaikan di sini, yang pertama ada pengertian Khawarij, yang kedua ada latar belakang kemunculan aliran Khawarij, yang ketiga ada doktrinan-doktrinan pada aliran Khawarij, yang keempat ada perkembangan aliran Khawarij, dan yang kelima ada tokoh aliran Khawarij. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi di poin A atau tentang pengertian Khawarij yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi di poin pertama, yaitu tentang pengertian Khawarij. Jadi untuk pengertian Khawarij di sini ada dua definisi, yaitu secara bahasa atau etimologi, dan yang kedua itu secara istilah atau terminologi. Nah, untuk pengertian Khawarij secara etimologi atau secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu haraja yang berarti keluar, muncul, memberontak atau timbul. Jadi yang namanya keluar, muncul, timbul atau memberontak bisa kita ibaratkan itu menentang. Nah, dalam bahasa ini juga bahwa Khawarij itu berarti setiap muslim yang ingin keluar dari barisan Islam, khususnya pengikut Ali bin Abi Thalib. Nah, adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam atau secara istilah ilmu kalam di sini adalah suatu sekte, kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan umat Islam karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah 657 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Jadi menurut kelompok Khawarij yang tindakan Ali dan Muawiyah menerima perdamaian tahkim itu sudah menyalahi hukum Allah. Nah, jadi mereka menganggap bahwa yang dilakukan Ali dan Muawiyah itu sudah menyalahi hukum Allah. Mereka atau golongan Khawarij itu juga menuding bahwa yang menyetujui perjanjian tahkim itu telah murtad, telah kafir dan keluar dari Islam. Selain itu juga kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib itu juga menentang semua orang yang mendukung atau menyetujui arbitrase tersebut. Jadi tidak hanya menentang terhadap Ali dan Muawiyah, namun mereka juga menentang pada semua orang yang menyetujui tahkim atau arbitrase tersebut. Jadi dalam bahasa Arab haraja itu kan keluar, maka dari sinilah bahwa muncul penamaan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan jamaah umat Islam, khususnya pendukung Ali dan Muawiyah.
Kemudian penafsiran mereka atau golongan Khawarij terhadap teks agama itu tergolong kaku. Mengapa tergolong kaku? Karena mereka menganggap orang yang tidak sepaham dengan mereka atau tidak sepemikiran dan sependapat dengan golongan Khawarij itu sudah murtad, kafir atau keluar dari Islam. Maka dari situlah yang dapat disimpulkan bahwa golongan mereka itu tergolong kaku. Bahkan saking radikalnya, golongan Khawarij itu menuding Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ummul Mukminin Aisyah, dan banyak sahabat Nabi lainnya itu menganggap bahwa yang sudah kafir karena tidak sepaham dengan mereka. Jadi yang mereka menuding sahabat-sahabat Ali itu kafir. Kenapa? Karena tidak sepaham dan sepemikiran dengan golongan Khawarij. Nah, itulah yang bisa menjadikan alasan terkuat bahwa aliran Khawarij itu aliran mental, atau aliran bisa disebut dengan golongan yang keluar dari barisan jamaah dan paham kaum mayoritas muslim. Nah, jadi mungkin segitu dulu aja. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nurlaila Febriani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kemunculan Khawarij. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang sering muncul dalam ajaran Islam yang dulunya mempercayai kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, namun sekarang tidak mempercayainya karena kecewa. Mereka kecewa kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karena sikapnya yang menerima tawaran tahkim arbitrase. Tahkim arbitrase pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7 di pusat daerah yang kini berada di negara Irak bagian selatan. Nama Khawarij ini berasal dari haraja yang artinya keluar. Nama ini diberikan karena mereka keluar dari barisannya Ali seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun beberapa orang menyebutnya pemberian nama itu didasarkan atas surat An-Nisa ayat ke-100 yang di dalamnya menjelaskan tentang keluar dari rumah dan lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian dapat disimpulkan kaum Khawarij adalah mereka yang keluar dari kampung halamannya untuk mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya mereka menyebut dirinya syurah atau yang berasal dari kata yasri atau menjual, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Ada manusia yang rela menjual dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah. Maksudnya adalah mereka rela mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa nama lain dari kata Khawarij adalah Haruriyah atau yang berasal dari kata Harura. Harura yakni suatu desa yang ada di dekat kota Kufah di Irak. Sanalah tempat mereka tinggal sekarang setelah berpisah dengan Ali. Jumlah mereka sekarang kurang lebih ada 12.000 orang. Suatu ketika pernah terjadi peperangan antara golongan mereka dan golongan Ali bin Abi Thalib. Mereka yakin bahwa mereka akan kalah, namun ternyata ada salah satu anggota dari golongan mereka yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya perkenalkan, saya Aditya Putra Oktaviandi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin pada aliran Khawarij. Ya, langsung saja ya. Gagasan pokok dalam doktrin aliran Khawarij terdapat sejumlah gagasan pokok dalam doktrin golongan Khawarij yang berkaitan dengan urusan politik hingga akidah. Setidaknya ada 3 doktrin utama yang diyakini oleh kaum Khawarij. Pertama, gagasan politik Khawarij adalah fanatisme keagamaan. Bagi mereka, hukum Allah harus ditetapkan. Khawarij menganggap semua orang yang mereka nilai telah melanggar hukum Allah berarti sudah murtad, kafir, bahkan darahnya halal ditumpahkan. Kedua, golongan Khawarij meyakini pemerintahan yang sah adalah sistem khilafah dengan kepala negara yang dipimpin oleh seorang imam atau khalifah yang dapat dipilih secara bebas oleh umat Islam. Ketika menjabat menjadi khalifah, masa jabatannya adalah permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. Namun apabila sudah melanggar hukum Allah, maka kaum Khawarij, khalifah itu harus dihukum, bahkan dibunuh karena dianggap sudah murtad atau kafir. Bagi kaum Khawarij, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang sah. Penerus 2 khalifah itu yakni Utsman bin Affan mereka anggap hanya sah menjadi khalifah sampai tahun ke-7. Selepas itu, Utsman dianggap oleh kaum Khawarij telah menyeleweng dan pantas dibunuh. Demikian
juga sistem pemerintahan Ali yang dianggap sah sampai ia menyetujui arbitrase dengan Muawiyah. Selepas itu menurut para kaum Khawarij, Ali pun pantas dibunuh. Pada akhirnya Khalifah Ali pun meninggal pada tahun 661 Masehi setelah diserang oleh salah satu pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketiga, pemikiran golongan Khawarij mengenai akidah menurut doktrin yang sangat radikal. Bagi Khawarij, orang yang berbuat dosa besar layak dianggap kafir, sudah murtad, serta hubungannya dengan Allah terputus. Oleh karena itu, mereka meyakini orang-orang seperti itu layak dihabisi. Setelah peristiwa tahkim, orang-orang Khawarij menyampaikan protes kepada Ali dengan bilang, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah." Merespon pernyataan itu, Ali bin Abi Thalib bilang, "Itu adalah ungkapan yang benar, tapi mereka artikan dengan keliru." Ya, mungkin sekian dari saya. Saya akan lempar ke anggota saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Imlandani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan aliran Khawarij dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, perkembangan aliran Khawarij. Perdebatan panjang yang terjadi di Saqifah Bani Saidah yang membahas tentang siapa pengganti Nabi Muhammad SAW akhirnya diputuskan Abu Bakar sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar meninggal, lalu dilanjut Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lebih ke pengembangan hukum dan tata pemerintahan. Setelah Umar bin Khattab meninggal, lalu dilanjut Utsman bin Affan yang menjadi awal permasalahan politik hingga sampai pada Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya, kondisi masyarakat Madinah sedang kacau karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Dari kejadian itu adanya pertentangan antara Aisyah, Tolha, dan Zubair hingga terjadi perang Jamal. Dari perang tersebut Tolha dan Zubair wafat. Lalu adanya konfrontasi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan terjadi perang Siffin. Pada perang ini Muawiyah merasa dirinya akan gugur hingga akhirnya melakukan taktik damai dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menyetujui taktik damai tersebut hingga akhirnya diadakan pertemuan yang dikenal dengan Majelis Takhim. Dari pertemuan Majelis Takhim tersebut diputuskan Ali dipecat dari kekhalifahan dan Muawiyah diangkat sebagai khalifah. Peristiwa ini membuat kelompok Ali terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Materi yang terakhir yaitu tokoh aliran Khawarij. Yang pertama Abdul Al-Karim bin Asros, yang kedua Nafi bin Asqas bin Qais Al-Hanafi, yang ketiga Ziyad ibnu Al-Asfar, yang keempat Najah bin Amir Al-Hanafi, yang kelima Abdullah bin Ibad.